Di video kali ini kita akan belajar menjahit rok operselah. Memahaminya lagi, kita lanjut saja ke proses penjahitannya. Seperti ini penampakan akhir dari pembuatan rok operselahnya. Bagian depannya terbuka seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sumping di channel Nado Ibu Taylor, tempatnya belajar menjahit. Apa kabarnya sahabat semuanya? Saya doakan semoga semuanya baik-baik saja dan semoga dimudahkan dan dilancarkan segala urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di video kali ini kita akan belajar menjahit rok operselah spesial seragam kerja, atau saya sering sebut seragam waskatnya. Gambarannya seperti ini, gambaran roknya. Jadi ke bagian bawahnya sepan seperti ini, kemudian pinggangnya ini di bagian samping kiri kanan dikasih karet, kemudian ini untuk tumpalnya nanti dijahit dari atas ini ke sampai sini sepanjang 43 cm. Jadi untuk rok operselah terdiri dari 4 helai kainnya masing-masing. Untuk badan belakang seperti ini 2 lembar badan belakang, kemudian untuk badan depan seperti kurang lebih seperti ini gambarannya, kemudian 1 lembar lagi untuk tumpalnya, kurang lebih seperti ini gambarannya. Nah, yang untuk tumpalnya ini, jadi ini untuk badan belakang kiri kanan, kemudian ini untuk badan depan, kemudian yang terakhir ini adalah untuk tumpalnya ya. Nanti tumpalnya, yang tumpalnya itu disimpan, dijahit di bagian badan depan seperti itu caranya ya. Kemudian terakhir bahan untuk bannya kurang lebih seperti ini dengan lebar kain 9 atau 10 cm. Kemudian untuk panjangnya disesuaikan dengan kebutuhan atau ukuran lingkar pinggang roknya ya. Kemudian nanti dari bagian ujung sini ke sini dikasih kain keras, kemudian yang ini karet, kemudian kain keras, kemudian di sini karet, dan ujung satunya ini dikasih kain keras juga. Baik sahabat, untuk lebih memahaminya lagi kita lanjut saja ke proses penjahitannya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik sahabat, kita mulai saja penjahitannya ya. Ini adalah badan belakang 2 lembar seperti ini, kemudian ini untuk badan depan, dan terakhir ini adalah untuk tumpalnya ya di bagian depan. Nanti posisinya seperti ini. Ini saya sudah lipat di setrika. Nah, aslinya seperti ini. Nanti dijahit dari dalam ya. Kita mulai saja penjahitan dari badan belakang. Kita pasang resleting dulu seperti ini posisinya. Pastikan resletingnya menggunakan resleting yang kualitas bagus nih, biar hasilnya maksimal. Kemudian kita ganti dulu sepatunya
menggunakan sepatu khusus untuk pasang resleting. Adapun sahabat bisa juga menggunakan sepatu sebelah seperti ini, disesuaikan saja dengan kebutuhannya ya. Saya pribadi lebih suka menggunakan sepatu khusus untuk pasang resleting karena hasilnya lebih maksimal. Selesai pemasangan resletingnya ya. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian kita ganti pakai sepatu sebelah untuk penjahitan selanjutnya. Kita mulai jahit di bawah atau di ujung jahitan resleting tadi. Seperti ini caranya. Kita jahit saja sampai tepi kain. Sebelumnya bahannya diobras dulu ya. Seperti ini. Kemudian kita ganti lagi menggunakan sepatu standar yang biasa kita gunakan. Langkah selanjutnya kita jahit bagian kupnatnya ya. Kebetulan ini roknya konsumennya minta gak pakai puring, jadi proses penjahitannya sedikit lebih cepat ya dibandingkan dengan menggunakan puring. Selesai badan belakang, kita pindah ke badan depan ya. Kita pasang bagian tumpalnya. Ini badan depan sudah ada garisnya. Kemudian untuk tumpalnya kita simpan di atasnya seperti ini. Posisinya ada di sebelah kirinya. Pastikan samping-sampingnya ini sama ya. Selanjutnya kita balik saja seperti ini ya. Kemudian kita jahit di pas lipatan atau di bagian kapurnya. Seperti ini kita jahit sampai tanda yang sudah ada dari atas itu sampai titik ini panjangnya 43 cm. Seperti ini hasilnya ya. Nah, ke bagian bawahnya terbuka seperti ini. Kemudian kita balik, kita gabungkan antara tumpal dan badan depannya ya.
kita jahit kupnat badan bagian depan. Nah, selesai penjahitan kupnatnya seperti ini. Pastikan panjangnya itu sama seperti ini posisinya. Soalnya kalau om itu Roni ada kan gula dari jantung, jadi itu kemudian bagian tumpalnya kita lipat seperti ini ke bagian luar, kemudian kita jahit saja dari bagian dalam seperti ini. Kemudian kita balik saja. Yang bagian ininya kita jahit jarang atau kita jelujur saja. Nah, untuk bagian ininya nanti kita zoom aja ya. Sama ini bagian ini juga di zoom bawahnya ya. Kemudian kita gabungkan antara badan depan dan badan belakangnya. Ya karena ada hubungan sama Bu RT sering nyambangi, mama aku ngomong-ngomong, Bu RT sering nyambangi ke Papa, mama juga ke Pak RT, mama aku ngomong-ngomong dan suami itu terus ya itu mas, ya tidak apa-apa mas, biar itu dirawat juga tak apa-apa, uang ini itu apa demi kesembuhannya kok. Kita jahit saja sampai ke tepi kainnya paling bawah. Kemudian badan sebelahnya ini ada 3 ya, bagian badan depan 2 jadinya sama bagian tumpalnya ya. Kemudian ini badan belakang. Kita mulai jahit dari bagian bawah saja ya. Kita gabungkan dulu 2 antara badan belakang sama bagian tumpalnya ya. Kita jahit saja sampai ke bagian atasnya. Selanjutnya kita jahit bagian satunya lagi. Ini bagian badan depannya ya, yang belum terjahit. Kita samakan dulu bagian atasnya, kemudian kita tarik ke bagian bawah, kemudian kita jahit, gabungkan sang 3 lembar ini dengan yang tadi sudah kita jahit ya, yang 2 itu. Nah, yang kita jahit dari tanda ini panjangnya 43 cm dari atas. Kita jahit saja sampai ke bagian atas ya.
seperti ini hasilnya. Jadi itu ada badan belakang, badan depan, sama tumpalnya. Nah, ini untuk bagian yang badan depan ini, karena ke bawahnya gak digabung sama yang satunya, kita jahit dia sendiri. Kita lipat saja seperti ini ya. Kita jahit sampai bawah, kemudian bagian bawahnya kita lipat. Kemudian nanti dijelujur ya, atau dijahit jarang. Kemudian nanti di zoom bagian bawahnya ya. Nah, ketemu sama bagian depan yang bagian tumpalnya. Selanjutnya setelah selesai penjahitan, kita lanjut ke tahap setrika. Kita siapkan dulu alat bantu setrikanya. Ini sudah ada kayunya. Seperti ini proses setrikanya ya. Ada air untuk melembabkan kain, kemudian ada kain juga. Kita gunakan kain ini untuk membantu agar kain tidak gosong ya, dan tidak mengkilap. Kita setrika bagian kopnatnya juga, bagian kiri kanan juga disetrika, dipecah seperti ini ya. Oke, selesai setrika seperti ini. Kita lanjutkan ke pembuatan bannya ya, ban pinggangnya. Kita tandai dulu bagian tengahnya. Ini ada pislin, kemudian kain keras, ada juga karetnya karena memang roknya menggunakan karet. Kemudian ini bahannya dengan lebar kain 9 atau 10 cm, sementara panjangnya disesuaikan saja. Nah, selanjutnya kita tempelkan saja rok yang sudah kita setrika tadi. Kemudian kita tandain di bagian kupnat, maju sedikit dari kupnatnya sekitar 1 cm. Kupnat depan kita tandain juga kupnat bagian badan belakang, terus panjang roknya atau panjang lingkar pinggangnya. Kemudian kita tandain saja seperti ini. Kemudian dikasih lebih sekitar 3 cm di bagian ujungnya ya. Kemudian selanjutnya kita potong kain kerasnya ya, seperti ini. Ini 2 lembar untuk bagian ujung satu dan ujung satunya lagi. Ini bagian belakangnya ya. Kemudian ini untuk bagian tengahnya. Kita kasih tanda bagian tengahnya. Kemudian kita setrika
seperti ini posisinya. Dikasih lebih untuk jahitan sekitar 1 cm ya. Kemudian bagian bawahnya kita kasih pislin seperti ini. Pastikan posisi tengahnya sama dengan kainnya ya. Dikasih pislin juga. Kemudian ini ujung satunya seperti ini. Kemudian karena ini untuk pasang haknya, bagian bawahnya kita kasih kain keras juga sedikit ya. Selebihnya dikasih pislin saja. Setelah selesai seperti ini, kita tandain saja ya, biar gampang nanti dalam proses penjahitannya ya. Selanjutnya kita lipat, kita rapikan menggunakan setrika seperti ini. Selanjutnya dirapikan bagian bawahnya. Kemudian untuk karetnya disesuaikan dengan kebutuhan. Seperti ini panjang karetnya. Kalau ingin lebih kencang lagi, lebih pendek lagi karetnya. Kemudian kita lanjut rapikan dulu bagian roknya ya, sebelum pasang ban. Kemudian di bagian tengahnya kita pasang dulu pita untuk gantungannya ya. Jika sahabat gak punya pita, bisa juga bikin dari bahan roknya ya. Ini kita pasang pita di bagian samping kiri kanan. Bagian belakang kita lipat seperti ini, bagian yang ada resleting. Nah, sekarang kita langsung ke proses pemasangan bannya. Pastikan posisinya ini sama, kita jahit pas di bawah kain kerasnya ya, jangan mengenai kain kerasnya. Kemudian ujung satunya kita jahit juga seperti ini. Kemudian ujung satunya kita lipat ke dalam seperti ini. Bagian lapisannya kita lipat ke dalam. Kemudian kita bentuk agak lancip ya.
kemudian kita rapikan dengan gunting. Nah, seperti ini. Kemudian ujung satunya yang ada kain keras atas bawahnya sama kita lipat seperti ini. Untuk bagian yang ini kita ratakan saja dengan resletingnya ya. Kemudian kita jahit. Seperti ini hasilnya. Kemudian kita pasang kancing haknya ya. Jika sahabat mau menggunakan kancing hak yang seperti ini, kita langsung pasang saja. Namun jika mau menggunakan kancing hak yang dijahit, nanti belakangan saja berarti pasang. Kemudian nah ini yang kita tadi lebihkan untuk pasang hak bagian satunya. Selesai pemasangan kancing haknya, kita lanjut ke pemasangan karetnya ya. Bisa di luar seperti ini, pasang karetnya di bagian lapisannya maksudnya, kemudian dilipat, kemudian dijahit. Atau mau disimpan di bagian dalam seperti ini, sama dilipat, kemudian dijahit, dan saya lebih memilih yang bagian seperti ini. Jadi posisinya seperti ini pemasangan karetnya ya. Kemudian kita lipat lapisannya, kita jahit. Nanti pas sama di bagian kupnatnya ya, jahitannya itu posisinya kita jahit dari posisi bagian dalamnya. Ini bagian kupnatnya badan depan, kita tarik karetnya seperti ini. Lapisannya kita lipat, kemudian bawahnya kita lipat seperti ini, kemudian kita jahit saja. Nah, seperti ini. Kemudian bagian samping satunya sama prosesnya dengan yang tadi. Karena saya menggunakan karetnya bagian samping kiri kanan ya. Nah, seperti ini. Selanjutnya pastikan bagian lapisannya itu dilipat seperti ini ya. Kemudian kita balik, kita jahit dari bagian luar. Nah, kita jahit pas di bawah kain kerasnya ya. Jangan kena bagian bannya ya, biar
rapi. Kemudian pas bagian karetnya pastikan bagian dalamnya terlipat seperti ini ya. Kalau bagian ini kena bahan bannya juga nggak mengapa, kemudian kita tarik terus kita jahit seperti ini, jangan kasih kendor ya. Nah seperti ini hasilnya. Selalu perhatikan bagian bawahnya sudah terlipat, kemudian kita jahit. Bagian karetnya seperti ini ditarik. Nah sudah hampir selesai. Kemudian terakhir kita jahit di bagian tengah-tengah karetnya ya. Bagian satunya sama, karet bagian satunya seperti ini, kemudian kita tarik, kemudian kita jahit. Usahakan jangan kasih kendor ya, nanti hasilnya jelek. Dan alhamdulillah penjahitan roknya sudah selesai, tinggal disetrika. Nanti kita ukur berapa lingkar pinggangnya. Saya mendapat ukuran 43 kali 2 adalah 86 cm. Sementara lingkar pinggang roknya itu yang pakai adalah 92 cm. Jadi enak saja kalau dipakai. Ini bagian dalamnya ya. Soalnya roknya gak pakai lapisan atau gak pakai puring. Dan seperti ini penampakan akhir dari pembuatan rok oper selahnya. Bagian depannya terbuka seperti ini, jadi masih leluasa untuk jalan. Kemudian ini bagian pinggangnya yang pakai karet tadi, dan ini bagian belakangnya saya menggunakan resleting Jepang ya. Baik sahabat, segitu aja dulu di video kali ini. Semoga ada manfaatnya. Insya Allah untuk pembuatan polanya saya usahakan di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.